Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Echa Yunira, NPM 18380028. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi sel. Komunikasi sel adalah proses di mana sel mendeteksi dan menanggapi sinyal yang ada di lingkungannya. Sel itu diibaratkan seperti manusia yang dapat saling bertukar media pesan. Tetapi dalam sel, medianya berupa sinyal molekul kimiawi yang biasa disebut sebagai ligan. Dan ligan itu sendiri dihasilkan dari sel pendistribusi. Apa sih sel pendistribusi? Sel pendistribusi adalah sel yang menghasilkan ligan untuk didistribusikan menuju sel target. Apa itu sel target? Sel target adalah sel yang menerima sinyal kimiawi atau ligan yang kemudian akan diubah menjadi respon seluler pada akhir jalannya. Selanjutnya, ada bagan sederhana yang menjelaskan proses rentetan sinyal. Sinyal yang warna merah yang paling atas itu akan menempel pada reseptor sinyal. Sinyal akan diteruskan menjadi berbagai fungsi di dalam tubuh. Bisa untuk mengubah metabolisme, mengatur ekspresi gen, mengubah sel, atau pergerakan sel. Selanjutnya, gambar lapisan terluar dari sel, yaitu plasma membran. Plasma membran terdiri dari dua bagian utama, yaitu lipid lemak dan protein. Lipid lemak itu yang berbentuk bulat, yang berada di bagian pinggiran plasma membran. Kemudian untuk protein itu yang berwarna hijau. Adapun sifat plasma membran. Sifat plasma membran akan menseleksi zat yang masuk atau keluar dari sel. Apabila tidak diseleksi, maka akan mudah rusak dan hancur. Karena di luar sel, banyak sekali benda seperti nutrisi, ion, bakteri, virus, dan racun. Jadi, seleksivitas plasma membran ini sangat bermanfaat untuk menjaga keselamatan sel. Lalu zat-zat dari luar yang kecil akan langsung masuk melalui celah-celah di antara lemak. Jika yang ukurannya besar, maka akan menempel terlebih dahulu di lemak yang warna hijau. Selanjutnya, penerima sinyal yang ada di permukaan sel itu ada 3. Yang pertama, ion channel, yang kedua, G-protein, yang ketiga ada enzim. Pada gambar pertama, ada garis abu-abu, itu disebut sebagai plasma membran. Dan warna coklat yang di sebelah kiri, itu disebut sebagai protein penerima dalam keadaan standar. Dia posisinya menutup. Dan yang warna coklat di sebelah kanan, itu gerbang akan terbuka jika ada sinyal yang datang. Adapun tahapannya, yang pertama, sinyal merah datang menempel. Lalu akan dicek sesuai atau tidaknya. Kemudian gerbang akan terbuka dan ion masuk. Setelah itu akan tertutup kembali. Mekanisme ini ada pada hewan, tumbuhan maupun manusia. Kemudian pada gambar kedua yaitu gambar G-protein. Di G-protein itu yang warna abu-abu 2 garis disebut sebagai plasma membran. Dan yang berwarna hijau itu disebut sebagai protein penerima. Tahapnya yang pertama, penempelan sinyal warna merah. Yang kedua, sinyal diperiksa atau bisa dilanjutkan atau tidak. Kemudian sinyal akan diterima dan akan menyebabkan G-protein menjadi aktif, maka enzim coklat juga akan aktif. Kemudian gambar ketiga yaitu enzim. Pada gambar enzim, sinyalnya ada 2 yang berdempetan, sehingga penerima harus punya 2 tempat. Mengapa berdempetan? Karena mereka akan mengaktifkan daerah yang berdempetan pula. Tahapannya yaitu sinyal menempel pada reseptor, kemudian mengenal sinyal untuk diproses, dan yang ketiga sehingga daerah yang non-aktif akan menjadi aktif. Sekian penjelasan dari saya mengenai komunikasi sel. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.